Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jalan SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 25 Bandung. Dalam video kali ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada tingkat SMA dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik memproduksi dan mempresentasikan teks cerita sejarah. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, menjadi inspiratif tentunya hal yang harus kita galakan dewasa ini. Sekecil apapun perubahan positif itu, itulah yang harus kita bagikan dalam praktik baik sehingga menjadi inspirasi dan motivasi untuk pihak yang lain. Pada saat ini, kita dihadapkan pada situasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka strategi yang dapat kita lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini merupakan usaha guru untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan pengalaman yang saya rasakan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berkaitan dengan perencanaan yang kita buat belum sesuai dengan kondisi peserta didik. Hal ini tidak relevan antara perencanaan dengan kondisi peserta didik. Yang kedua, berkaitan dengan kesiapan belajar peserta didik yang tentunya beraneka ragam. Ada yang sudah belajar dengan mode yang cepat, mode yang lambat, bahkan sedang. Serta ada peserta didik yang sudah memahami konsep secara abstrak dan ada yang memahami konsep secara konkret. Yang ketiga, motivasi dan semangat belajar berkaitan dengan konsentrasi belajar yang cenderung tidak stabil, terutama pada jam-jam akhir pembelajaran. Yang keempat, situasi belajar yang bervariatif. Ada peserta didik yang membutuhkan situasi yang hening, bahkan ada juga yang riuh, serta ada juga yang membutuhkan situasi belajar yang berhubungan dengan alam. Yang kelima, berkaitan dengan kemampuan literasi digital, khususnya dalam mempresentasikan dan memproduksi teks cerita sejarah. Peserta didik memiliki kemampuan yang bervariatif. Tentunya tantangan-tantangan ini yang harus kita cari solusinya sebagai seorang guru. Maka berikut yang dapat saya lakukan, strategi dan langkah dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, tantangan menyusun rencana pembelajaran yang tidak sesuai, maka solusinya adalah menyusun pembelajaran didasarkan pada hasil asesmen awal. Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui aspek kesiapan belajar, minat dan gaya belajar peserta didik, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kognitif dan non-kognitif. Langkah memperoleh data dari asesmen awal dengan membagikan link asesmen awal sebagai bentuk literasi digital. Kemudian, peserta didik mengisi sesuai kondisinya masing-masing. Selain itu, saya juga melakukan observasi dan konsultasi pada wali kelas untuk mengetahui kondisi siswa di kelas yang saya ajar. Hasil asesmen awal menunjukkan kelas 12 IPA 2 yang saya ajar memiliki kesiapan belajar yang bervariatif. Ada yang mampu belajar secara cepat, ada juga yang belajar dengan kecepatan sedang. Ada yang sudah memahami hal-hal yang bersifat konkret, bahkan ada juga yang memahami hal yang bersifat abstrak. Yang kedua, minat siswa pun bervariasi dalam memahami teks cerita sejarah. Ada yang berminat dalam topik seni, biologi, sejarah tokoh, olahraga, dan kewirausahaan. Yang ketiga, gaya belajarnya pun bervariasi, didominasi oleh gaya belajar audio visual. Selebihnya memiliki gaya belajar kinestetik. Itulah kiranya yang dasar dalam menyusun perencanaan berdasarkan kondisi siswa yang saya lakukan. Langkah berikutnya, untuk mengatasi kesiapan belajar peserta didik yang berbeda, tentunya saya menyiapkan dan menyusun bahan ajar yang bervariasi sesuai gaya belajar peserta didik. Yang saya siapkan mencakup PowerPoint, video pembelajaran, modul ajar, buku teks, infografis, dan dongeng sejarah berbasis web. Materi ini saya susun dan akan saya share di Classroom agar peserta didik dapat mengaksesnya beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai. Saya memasuki kelas sesuai jadwal yang ditetapkan secara tepat waktu. Kemudian melihat kondisi kelas dengan mengecek kebersihan dan pakaian yang dikenakan siswa.
Dilanjutkan dengan mengawali pembelajaran dengan berdoa. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kehadiran siswa. Yang ketua kelas? Pak Ujang, Pak. Oke, Pak Ujan. Kenapa Pak Ujan? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Mari kita doakan semoga Pak Ujan segera sehat ya. Setelah itu, yang saya lakukan adalah melakukan penanaman karakter positif dengan bertadarus. Bagi yang beragama Islam, membaca ayat suci Al-Quran, sedangkan bagi yang non-Muslim, membaca Alkitabnya masing-masing. Dilanjutkan dengan Indonesia Raya dan pembiasaan literasi, yaitu untuk membiasakan peserta didik membudayakan membaca. Langkah berikutnya yaitu melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode permainan. Hal ini dikarenakan untuk menarik minat dan kesiapan belajar peserta didik. Lewat permainan, peserta didik dapat melatih konsentrasi dan semangat belajar. Setelah persepsi dilakukan, langkah berikutnya saya menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk peserta didik dapat mengetahui tujuan yang akan ia peroleh setelah pembelajaran dilakukan. Setelah penyampaian tujuan, langkah berikutnya pembagian kelompok secara heterogen. Pembagian kelompok ini didasarkan pada minat siswa yang telah mereka isi pada link asesmen awal. Bagi kalian yang memiliki minat olahraga, silakan bergabung di kelompok 1. Selanjutnya, saya melakukan tanya jawab atau memberikan pertanyaan pemantik. Ada peserta didik yang bertanya berkaitan dengan topik dari teks cerita sejarah yang akan dibuat. Ada juga yang menanyakan berkaitan dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, peserta didik boleh memilih apakah melakukan observasi langsung, menggunakan metode wawancara, atau studi pustaka. Berkaitan dengan suasana belajar, peserta didik diperbolehkan melakukan diskusi dalam kelas ataupun di luar kelas. Produk yang dihasilkan, teks cerita sejarah yang mereka buat, produk untuk media presentasinya, peserta didik boleh menggunakan majalah, boleh menggunakan miniatur, boleh menggunakan video sesuai dengan minat yang mereka pilih. Data diperoleh dari hasil observasi langsung. Peserta didik secara berkelompok mendatangi tempat objek bahan dari teks cerita sejarah yang mereka akan buat, atau melakukan wawancara pada narasumber dan studi pustaka dari materi yang mereka pilih, baik dari artikel maupun dari koran. Peserta didik dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah memaparkan hasil temuannya terkait teks cerita sejarah yang dibuat. Setelah itu melakukan tanya jawab. Sebelum menutup pembelajaran, hal yang dilakukan berikutnya adalah melakukan refleksi bersama untuk hari ini. Apakah ada kendala dan kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang telah kita pelajari untuk hari ini? Refleksi ini datang dari siswa dan guru sebagai pelaksana. Guru menutup pembelajaran Baik, mohon perhatian. dengan Kita telah mengakhiri pembelajaran kita pembelajaran hari ini. dengan Semoga berdoa apa yang dan telah kita pelajari menyampaikan dapat bermanfaat materi untuk untuk kita semua. pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi teks pantun. Untuk itu silakan pelajari materi teks pantun pada Google Classroom yang telah Bapak bagikan. Ya, terima kasih. Berdasarkan hasil pembelajaran, dapat direfleksikan bahwa nilai pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi mengalami peningkatan. Adanya peningkatan nilai pengetahuan dan keterampilan siswa setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dikarenakan siswa merasa senang dan nyaman belajar karena sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktik baik yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.